perkenalkan, saya Amelia Felistiani dari kelas Farmasi B dengan NIM 23040100043, Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas proyek UTS Mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Susanti MSI. Dan judul jurnal yang saya review itu berjudul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Kelor terhadap Bakteri Pseudomonas aeruginosa, di mana jurnal yang saya ambil itu ditulis oleh Erma Yunita, Deanisa Galuh Permatasari, dan Deni Lestari pada tahun 2020, yang mana jurnal ini juga sudah terakreditasi Sinta 3. Sebelum mereview jurnalnya, saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu tentang daun kelor. Daun kelor atau Moringa oleifera merupakan tanaman yang tumbuh banyak di Indonesia yang digunakan untuk pengobatan alami karena khasiatnya yang banyak dan memberikan efek samping yang sedikit. Setelah saya cari tahu bahwa pada penelitian sebelumnya, ekstrak daun kelor itu berhasil menghambat pertumbuhan pada bakteri Staphylococcus aureus dan juga pada bakteri Escherichia coli yang sudah kebal terhadap antibiotik. Namun, pada jurnal yang saya akan review ini akan diujikan pada bakteri Pseudomonas aeruginosa, yang mana bakteri ini sangat berbahaya bagi seseorang yang imunnya itu lemah atau bisa menyebabkan infeksi yang serius pada luka bakar ataupun pada infeksi telinga. Nah, kebayangkan bagaimana bahayanya bakteri ini. Tetapi di balik bahayanya bakteri Pseudomonas aeruginosa ini, bakteri itu sudah kebal terhadap antibiotik. Maka dari itu diperlukan alternatif dari bahan alami yang dapat menghambat aktivitas antibakteri Pseudomonas aeruginosa ini. Kalian semakin penasaran kan bagaimana bahayanya bakteri Pseudomonas aeruginosa ini dan bagaimana cara kerja ekstrak daun kelor ini? Apakah ekstrak daun kelor ini bisa menghambat aktivitas bakteri ini atau tidak? Langsung saja kita review jurnal yang saya ambil ini. Nah, pada penelitian ini digunakan dua uji, yaitu uji screening fitokimia dan uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Kenapa sih dilakukan dulu uji screening fitokimia? Uji ini bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa atau zat kimia yang terdapat pada daun kelor. Uji ini juga untuk mengetahui adanya senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, steroid, dan terpenoid pada daun kelor. Untuk uji yang pertama yaitu uji alkaloid dengan cara mencampurkan ekstrak daun kelor ditambah dengan 10 ml air lalu dididihkan selama 5 menit. Setelah itu disaring filtratnya dan ditambahkan 1 ml HCl pekat. Nah, untuk hasil yang positif itu ditandai dengan larutan warna merah muda. Selanjutnya untuk uji saponin dilakukan dengan cara ekstrak daun kelor ditambahkan 10 ml air lalu dikocok selama 30 detik dan ditambahkan HCl. Jika busanya itu tidak hilang, maka daun kelor itu positif mengandung saponin. Sehingga hasil untuk uji screening fitokimia pada ekstrak daun kelor ini bahwa daun kelor ini positif mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin. Setelah dilakukan uji screening fitokimia, kemudian dilanjutkan untuk uji yang kedua, yaitu uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan menggunakan metode difusi sumuran. Caranya yaitu bakteri ditanamkan di media agar lalu dibuat lubang di atasnya untuk diisi dari ekstrak daun kelor dengan berbagai konsentrasi. Konsentrasi yang digunakan dimulai dari 2%, 4%, 6%, 8%, 10%. Dengan kontrol positif yaitu antibiotik ciprofloxacin dan kontrol negatifnya yaitu larutan etanol. Lalu diinkubasi selama 24 jam. Lalu dilihat apakah pada lubang itu terdapat zona bening atau disebut zona hambat, yang artinya bahwa ekstrak daun kelor itu mampu menghambat
bakteri Pseudomonas aeruginosa ini. Nah, ternyata setelah dilakukan uji aktivitas antibakteri ini pada konsentrasi 4% itu dapat dimulai untuk menghambat pertumbuhan bakteri P. aeruginosa. Tapi pada konsentrasi 2% itu belum bisa atau belum cukup untuk menghambat pertumbuhan bakteri P. aeruginosa. Nah, paling banyak untuk menghambat itu pada konsentrasi 10%. Jadi, jika konsentrasi ekstraknya itu semakin tinggi, maka semakin cepat dan semakin banyak juga bakteri yang terhambat. Tetapi pada kontrol positif yang tadi menggunakan antibiotik ciprofloxacin itu sangat ampuh, sangat banyak banget bakteri yang terhambat dengan menggunakan antibiotik ciprofloxacin. Berbeda dengan kontrol positif yang menggunakan larutan etanol tadi. Untuk pelarut etanol tadi tidak bisa menghambat, bahkan tidak ada bakteri yang terhambat oleh pelarut etanol. Jadi ekstrak daun kelor ini efektif karena dapat menarik senyawa-senyawa aktif ketika dilarutkan dengan etanol. Nah, tadi kan pada daun kelor ini positif mengandung tanin dan flavonoid, di mana tanin dan flavonoid ini sudah dikenal dapat menghambat aktivitas bakteri. Meski efektif, tapi daun kelor ini daya hambatnya itu masih di bawah dari antibiotik ciprofloxacin. Tapi bukan berarti daun kelor ini tidak bisa menghambat, hanya saja kurang efektif dari antibiotik ciprofloxacin. Jadi kesimpulannya, ekstrak daun kelor ini bisa menghambat aktivitas bakteri V. aeruginosa, tetapi pada konsentrasi mulai dari 4% sampai 10%. Kenapa yang 2% tidak bisa? Karena yang 2% itu sangat sedikit atau tidak akan bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Maka dari itu, untuk ekstrak yang dilarutkan oleh etanol bisa menghambat aktivitas antibakteri V. aeruginosa pada konsentrasi 4%, 6%, 8%, dan 10%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.